an'ama binikmatil imani wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru yang hadir di sekolahan, dan yang saya hormati segenap anak-anak siswa MTS kelas berapa ini, Bu? Kelas 8A. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Bapak bisa hadir untuk mengisi materi pesantren Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak semua yang melihat di HP-nya masing-masing juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan siang hari ini Bapak mau sampaikan bukan masalah fikih, tapi nanti di bawah, di akhir-akhir nanti Bapak sampaikan tentang sebuah cerita yang inspiratif, yang menggugah semangat supaya kita bisa menghidupkan, mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tolong anak-anak di rumah yang sedang lihat Bapak, siapkan bukunya dan pulpennya, jadi supaya Bapak nggak sia-sia ketika menyampaikan materi, nggak sia-sia. Nah, sekali lagi tolong disiapkan bukunya, pulpennya, supaya Bapak nggak sia-sia menyampaikan materinya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Kata Rasulullah, surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Ada berapa? 4 golongan. Golongan yang pertama, talil Quran, yakni orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Berarti gimana kalau dirindukan oleh surga? Besar kemungkinan, besar harapan dia itu masuk surga. Kenapa? Sudah dirindukan oleh surga. Itu yang pertama. Ada sebuah kisah itu begini. Nah, ini ceritanya. Ada sebuah kisah di negeri Yaman. Di sana ada seseorang yang telah meninggal dunia dan kemudian oleh orang-orang dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dan kemudian mereka bersama-sama mengantar ke alam kubur. Ketika sampai di alam kubur, mereka sudah dikuburkan, pulanglah semua para orang-orang yang mengantar dari kuburan. Lah, pada malam harinya terjadi hal-hal yang di luar nalar. Ini cerita nyata. Bagaimana kejadiannya? Pada suatu malam hari ternyata kuburan tadi yang tadi siang itu dikuburkan, ternyata pada malam hari terdengar suara gaduh. Gludak, 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 dan lain-lain. Pokoknya terjadi suara kegaduhan dalam kubur tadi. Ada laki-laki, ada orang alim ketika itu di situ mendengar kejadian tadi. Ini kuburan kenapa? Gludak, 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 gludak. Kenapa ini? Ternyata dia perhatikan terus. Tidak lama kemudian ternyata dari dalam kubur tadi keluar seekor anjing yang warnanya hitam. Keluar seekor anjing yang warnanya hitam. Lah, ketika ditanya, ternyata dengan seizin Allah, itu anjing yang warnanya hitam tadi itu bisa ngomong, bisa berbicara. Kemudian ditanya oleh laki-laki yang ada di atas kubur tadi, seorang alim tadi. Hei anjing, kamu siapa? Kemudian anjing tadi bilang, aku adalah
anjing yang ditugaskan untuk menyiksa orang yang mati dalam kubur tadi. Jadi yang suara dalam kubur gerudak-gerudak tadi itu suara kamu apa suaranya orang yang dalam kubur tadi? Nah, kemudian si anjing yang warnanya hitam tadi bilang, itu adalah suara aku, bukan suara orang yang mati tadi, bukan. Itu adalah suara aku. Karena aku sedang dibanting sana, dipukul sini. Kemudian orang laki-laki tadi alim itu bertanya, kok bisa begitu? Bagaimana? Akhirnya anjing yang hitam tadi bilang, wahai orang alim, ketahuilah, ini orang yang mati ini, yang sudah dalam kubur tadi, ternyata aku mau menyiksa tidak bisa. Karena dia ketika masih hidup, dia adalah rajin membaca Al-Quran. Dia rajin membaca Al-Quran, surah ini, bahkan dia baca. Sehingga apa? Ketika aku akan menyiksa, maka surah Yasin, surah Tabarok itu menghalanginya ketika aku menyiksa. Sehingga dia halau diri saya sampai aku katalah anjing hitam tadi, aku dilemparkan sana, dilemparkan sini. Nah, dari cerita ini, dari negeri Yaman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang rajin membaca Al-Quran selain dirindukan oleh surga, dan orang yang baca Al-Quran tadi juga akan terhindar daripada siksa dari alam kubur. Nah, ini cerita yang pertama. Jadi saya ulangi, yang pertama, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh Quran yang kedua adalah wahafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga mulutnya. Artinya mulutnya dia gunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk mencaci maki ataupun berkata-kata yang tidak baik. Nah, ini orang yang dirindukan oleh Quran. Kalau ada pertanyaan, Pak, kalau nulis sama enggak sama ngomong, Pak? Sami mawon. Sama saja. Jadi menulis dalam HP, kata-katanya caci maki yang dalam HP termasuk lisan, termasuk omongan. Makanya nulis di papan tulis, menulis di dinding, tapi kata-katanya tidak baik termasuk caci maki. Berarti tidak bisa menjaga lisan. Jadi saya ulangi, yang kedua adalah orang yang dirindukan oleh Al-Quran. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak baik. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Saya ulangi, yang ketiga adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Saya yakin ini anak-anak yang hadir ini semua ini lapar semua ini. Iya apa enggak? Kok nggak ada yang ketawa? Nah, baru ketawa. Semuanya lapar. Ada yang kehausan, ada yang perutnya kerkuk, macam-macam. Semuanya kelaparan, kehausan. Tapi nggak usah khawatir. Yang memberi makan orang yang lapar, maka dia dirindukan oleh surga. Jadi nanti kalau buka puasa, tidak ada makanan, tidak ada cendol, hubungi Pak Jeman. Insya Allah nanti akan dikasih oleh Pak Jeman ya. Pesta dikasih nanti ya. Karena apa? Yang ketiga, saya ulangi lagi, yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang dalam keadaan lapar. Tapi jangan dikasih sekarang, karena masih dalam puasa. Tapi nanti setelah berbuka puasa ya. Anak-anakku yang berbahagia. Yang keempat, yang terakhir. Siapakah yang keempat ini orang yang dirindukan oleh surga? As-shaimina fi syahri Ramadan adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berarti kita ini.
kita ini termasuk mudah-mudahan orang yang dirindukan oleh surga. Berarti kalau dirindukan, nah bahasa Jawanya mak blunus langsung masuk surga. Karena apa? Dan dinantikan, dirindukan oleh surga. Mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kok enggak baca amin semuanya, itu mulutnya enggak gerak? Ada cerita yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini cerita tentang orang yang masuk surga gara-gara orang yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa ditanya-tanya, langsung masuk surga. Wah, ini mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok ini. Ceritanya demikian dalam sebuah hadis. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu ada sekelompok manusia yang Allah karuniai ada sayap. Ada sayap sehingga dengan sayap kedua sayapnya tadi dia bisa terbang. Di padang mahsyar nanti. Dengan kedua sayapnya dia bisa terbang. Ketika terbang ternyata apa? Dia hinggap di pagarnya surga. Ini hadis Rasulullah. Hinggap di pagarnya surga. Lah ketika hinggap di pagarnya surga, ketahuan sama malaikat yang jaga surga. Ayo, siapa? Nama malaikat penjaga surga. Nah, enggak bisa, jangan-jangan. Malaikat siapa? Ayo, malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Bukan Rino, lain. Ridwan ya. Malaikat ketahuan sama malaikat penjaga surga, diinterogasi, ditanya-tanya, "Woi, siapa kamu? Kamu penyusup ya, kok masuk surga tanpa melewati jalan, malah hinggap di pagar?" Ketika ditanya seperti itu, turunlah. Maka ditanya seperti itu, kemudian manusia yang punya sayap tadi itu bertanya, "Wahai malaikat penjaga surga, kami ini adalah sekelompok umatnya Nabi Muhammad. Kami adalah sekelompok umatnya Nabi Muhammad." Kemudian malaikat penjaga surga tadi bertanya, "Hei, umatnya Muhammad yang punya sayap, apakah kamu tidak dihisap? Apakah kamu tidak ditanya-tanya oleh malaikat yang tugasnya untuk menghisap amalmu?" Kemudian umat Nabi Muhammad yang punya sayap bisa terbang tadi bilang, "Apa itu dihisap? Saya tidak dihisap. Saya tidak ditanya-tanya oleh malaikat. Pokoknya kami punya sayap langsung terbang." Kemudian malaikat bertanya yang kedua kali, "Wahai umat Muhammad yang punya sayap, apakah kamu tidak melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang membentang?" Umat Muhammad menjawab, "Apa itu jembatan Shiratal Mustaqim? Saya tidak melewati." "Apa itu?" "Kami tidak melewati. Pokoknya kamu punya sayap langsung terbang." Kemudian terakhir malaikat bertanya, "Wahai umat Muhammad yang punya sayap, apa amalan kamu sehingga kok punya sayap bisa langsung terbang tanpa dihisap, tanpa ditanya-tanya, tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, langsung masuk surga. Apa amalan kamu?" Kemudian umat Nabi Muhammad itu menjawab, "Wahai malaikat, kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang beramal dengan cara sirri." Sirri itu artinya rahasia. Berarti kalau kawin sirri, kawinnya rahasia. Nah, kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang beramal tapi dengan cara sirri, dengan rahasia, tidak kelihatan oleh orang lain. Nah, kemudian termasuk amal sirri, di situ keterangannya, termasuk amal sirri adalah melakukan ibadah puasa. Nah, berarti ketika kita yang melakukan ibadah puasa, mudah-mudahan termasuk kelompok orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap, dan mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok golongan yang dirindukan oleh surga. Bisa dipahami semua ya? Bisa ya? Kok nggak ada ekspresinya itu? Oh ya. Oke. Nah, jadi saya ulangi.
Jadi orang yang dirindukan oleh surga itu ada 4. Yang pertama orang yang baca Quran, yang kedua adalah orang yang menjaga lisan, yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar, dan yang keempat dan yang terakhir adalah orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia, kira-kira tidak perlu panjang lebar, insya Allah kita bertemu lagi esok hari dalam cerita yang berbeda. Mudah-mudahan pertemuan kita yang cukup singkat ini bisa terkesan sehingga bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Salah, motivasi maksud apa ya? Mudah-mudahan bisa menggugah semangat kita untuk bisa menghidupkan, mengisi bulan Ramadan ini walaupun keadaannya seperti ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi ada manfaatnya, ada kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Semoga para peserta kajian pada kesempatan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.